Hai teman-teman semua, balik lagi sama kita nih di kelompok 11 DLC ada series Fantak di kelompok 11. Kayaknya ada yang kurang gak sih kalau kita belum intro? Gimana kalau kita intro dulu? Check this out. Nah, sekarang udah betul nih teman-teman. Nah, baik lagi sama gue Hilmi, terus nanti ada brodi-brodi gue Hilmi dan Dito dan Rasen. Nah, kemarin kan kita udah bahas nih tentang carbon footprint, yang mana itu tuh merupakan tahapan kita untuk membahas terkait topik utama kita, yaitu LCA atau Life Cycle Assessment. Kalau bahasa planeta itu bisa dibilang analisis daur hidup. Tapi gue taunya cuma sebatas itu sih. Lu tau gak sih, Sen, emang apa sih yang bener terkait LCA itu? Life cycle assessment atau analisis daur hidup itu adalah sebuah proses penganalisaan suatu barang, di mana barang ini akan dianalisa produksinya dan dihubungkan dengan lokasi tempat produksi tersebut. Nah, contohnya itu misalnya kita ngelihat produksi semen di tempat produksinya, atau gimana caranya kita pokoknya bisa menghubungin antara barang ini dan tempat lokasinya gitu. Nah, kita tuh udah beberapa kali ngebahas hal ini di video-video sebelumnya. Contohnya itu produksi bersih, manajemen limbah, dan juga pengurangan emisi karbon. Punten nih, gue numpang lewat. Mau nanya doang, kalau misalnya kita ngerancang LCA nih, contohnya seperti saat ini, komponen-komponennya atau langkah-langkahnya apa aja sih yang kita butuhkan? Wah, langkahnya lumayan banyak juga nih kayaknya. Gimana kalau misalnya kita bahas langkah satu dulu dari LCA ini untuk episode kali ini, terus kita bahas langkah-langkah berikutnya di episode-episode berikutnya lagi. Nah, jadi untuk terkait goal, definition, and scope, yang bakal kita bahas itu terkait apa aja sih emangnya? Nah, setahu gue nih ya, kalau misalnya mau ngerancang LCA itu ada 4 tahapan. Itu tahap pertama, goal, scope, and definition berdasarkan ISO 14040. Terus yang kedua ada inventory and analysis berdasarkan ISO 14041. Yang ketiga tuh ada impact assessment berdasarkan ISO 14042. Yang ketiga tuh ada improvement assessment atau interpretation dengan acuan ISO 14043. Wah, langkahnya lumayan banyak juga nih kayaknya. Gimana kalau misalnya kita bahas langkah satu dulu dari LC ini untuk episode kali ini, terus kita bahas langkah-langkah berikutnya di episode-episode berikutnya lagi. Nah, jadi untuk terkait goal, definition, and scope, yang bakal kita bahas itu terkait apa aja sih emangnya? Nah, kalau ini gue tahu nih. Jadi, goal, definition, and scope itu sebagai langkah awal. Jadi di sini tuh kita didefinisiin sama deskripsiin apa sih produk yang kita analisis dan analisis terkait, juga beserta proses dan analisis produksinya. Terus kita juga bahas konteks, emangnya apa aja sih yang mau kita analisis, kayak dampak terhadap lingkungan, teknologi yang digunakan, dan lain-lain. Nah, sama satu lagi nih, di sini kita juga akan membahas batasan kayak peraturan yang ada sama dampak lingkungan. Apa sih yang mau kita tinjau dalam pengamatan kita? Oh, jadi gitu Mi. Gue lebih paham nih dari penjelasan lo. Nah, kalau kita hubungin ke pembahasan kita yang tadi nih, yaitu pembuatan cat tembok nih, itu definisi dan deskripsinya gimana ya? Gue jadi ngerti. Terus kalau dari pertanyaan Rasen, kalau berdasarkan penjelasan Hilmi, itu jawabannya mungkin kayak gini ya kalau dari aku. Jadi cat tembok yang kita bahas itu kan kita persempit menjadi cat tembok yang berbasis atau berbahan dasar air nih yang ada di pasaran. Nah, cat berbasis air atau water based paint itu merupakan cat tembok yang menggunakan pelarut air. Beda sama cat yang basisnya oil atau minyak, yang pelarutnya spiritus atau thinner biasanya. Nah, untuk cat tembok jenis ini mudah ditemuin di pasaran. Dan berdasarkan data dari beberapa sumber, kalau di Amerika itu bahkan hampir 80% cat yang dijual secara retail itu merupakan cat berbasis air loh. Nah, dari yang gue temuin ya, jadi VOC-nya itu biasanya lebih rendah atau bahkan nol. Nah, VOC yang dimaksud gue ini volatile organic compound ya, bukan VOC di zaman Belanda. Nah, selain itu juga pembuatan cat tembok ini tuh biasanya tuh memiliki kelebihan lebih banyak gitu. Contohnya kayak lebih nggak berbau daripada cat minyak. Terus juga lebih cepat pengeringannya, tahan sinar ultraviolet, dan juga dia tuh biasanya lebih ini ya, lebih istilahnya tuh kayak lebih ramah lingkungan lah intinya gitu. Gue liat-liat lu rinci banget ngejelasinnya. Udah kayak sales-sales gitu deh. Parah sih lu. Kalau gitu berarti bisa dibilang tujuan dari LC ini kita bisa kayak memperbaiki atau mengembangkan cat tembok berbasis air yang lebih ramah lingkungan ya. Menurut gue ada sih, kalau lihat dari website lindungihutan.com,
Secara umum, buat turunin emisi karbon itu kayak mengefisiensikan penggunaan energi atau menggunakan bahan bakar alternatif yang menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit. Kalau kita lihat dari contoh dari pembahasan carbon footprint kemarin atau video sebelumnya, bisa dicek. Itu contohnya kayak yang dilakuin sama PT Mowilex, salah satu perusahaan cat gitulah atau pabrik cat, di mana mereka menggunakan tenaga surya untuk menurunkan emisi karbon yang mereka hasilkan. Dan katanya turun hingga 30%. Karena kita tahu kan kalau untuk produsen itu biasanya menggunakan diesel. Nah, untuk Mowilex dia ganti menggunakan tenaga surya. Selain itu juga ada konversi dari Volkswagen atau yang buat mengangkat-angkat itu, mobilnya itu, dari yang berbahan diesel ke propane yang lebih efisien. Dan untuk terakhir itu, untuk beberapa produsen atau pabrik itu juga ada yang namanya membeli offset karbon atau kredit karbon sebagai upaya mencegah emisi yang dihasilkan atau dengan menyerap emisi yang terjadi, contohnya seperti restorasi hutan gitu. Gue nangkep maksud lu. Jadi kalau misalnya dalam emisi karbon yang dihasilkan itu 6,59 kilogram CO2 per 10 liter ya, berarti kalau kita bisa ngurangin emisi karbon dalam pembuatannya, maka emisi karbon itu juga bakal turun dan bakal lebih ramah lingkungan ya. Paham, gue paham. Kayaknya nggak di situ aja nggak sih? Kan emisi limbah ini juga berkaitan dengan limbah. Terus limbah cat berbasis air ini nanti kan limbahnya berupa air limbah produksi ya. Terus ini juga nanti berhubungan sama produksi bersih. Kalau menurut gua nih, dimana kalau kita mengolah limbah air ini dengan maksimal kayak melewati EPL, terus digunakan lagi buat produksi seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu sebagai bahan baku paving block. Itu juga bisa nurunin emisi karbon secara keseluruhan. Bener juga ya, jadi dampak lingkungan dari produksi cat ini bukan aja soal emisi karbon yang dihasilkan, tapi juga terkait air limbahnya. Oh iya, dari yang gue baca di tikkurila.com, sebagai salah satu produsen cat, ini merupakan pabrik cat gitulah di Europe. Nah, menyatakan bahwa air itu merupakan bahan terpenting dalam pembuatan cat, basis air ini maksudnya ya, dan menyumbang 80% dari total produksi, serta berperan penting dalam ekoefisiensi produksi cat. Wah, angkanya besar juga ya. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang peran cat tembok nih, kan pasti udah pada tahu lah ya. Dimana yang paling utama tuh kayak melapisi tembok dan juga memberikan warna. Namun ada juga kayak peran-peran lain gitu yang bisa kita tarik gitu. Yang pertama tuh seperti yang tadi kita melapisi tembok itu sendiri, terus juga melindungi tembok dari sinar ultraviolet, dan juga bisa juga untuk meratakan dan menutup pori-pori. Jadi pori-pori tembok itu bisa ditutup dan diratakan jadi lebih halus gitu kalau kita pakai cat. Terus juga kita bisa menggunakan cat itu sebagai untuk meningkatkan daya tarik atau daya rekat suatu tembok gitu. Tapi baru kita ingat juga Sen, kalau misalnya tembok udah dicat berarti akan aman selama-lamanya. Jadi gini teman-teman, setiap barang pasti memiliki masa berlaku atau daya tahan berlakunya. Nah, prinsip ini juga berlaku buat cat. Kalau untuk cat itu sendiri, kalau diaplikasikan dengan benar, itu bisa bertahan sampai 5-6 tahun loh teman-teman. Jadi kalau udah 6 tahun itu diapain? Ya, solusinya dicat ulang, Dit. Nah, jadi kan kita udah bahas nih terkait tujuan, kriteria, fungsi, beserta jangka berlaku dari cat tembok berbasis air ini. Dan itu udah mencangkup langkah pertama dari LCA, yaitu dengan definisi apa sih itu cat tembok terutama yang berbasis air. Terus goalsnya juga melakukan LCA terhadap cat tembok basis air untuk mengetahui dampaknya terhadap lingkungan dan cara memikirkan untuk mengembangkannya. Nah, terus scope-nya ini tuh terkait dengan analisis yang dilakukan terkait berapa sih emisi karbon yang dihasilkan cat tembok ini dan berapa juga jumlah air yang digunakan. Dengan begitu, akhir dari episode kali ini, LCA The Series Fantapet kelompok 11. Akhir kata, ada kecukupan di dunia ini untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Sampai jumpa dan see you in the next video. Bye-bye.